Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sebelumnya. Perkenalkan, saya Ahmad Nova Alfandi dengan NIM F1B020007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan praktikum proteksi sistem tenaga listrik, yang mana dosen pembimbing pada responsi kali ini yaitu Bapak Sultan STMT. Mari selanjutnya kita ke percobaan pertama. Percobaan 1. Pada praktikum proteksi ini, percobaan 1 yaitu relay tegangan lebih over voltage dan relay tegangan kurang yaitu under voltage. Nah, di mana pada percobaan 1 ini tujuannya itu ada 3, yaitu menghubungkan relay pada jaringan 3 fasa dan meneliti kelakuan dari relay over voltage dan under voltage dengan setting yang berbeda-beda, menentukan perbandingan resetting rasio, dan yang ketiga, mengukur waktu tunda internal, waktu operasi yang dapat diatur, dan pengukuran daya yang terpakai. Nah, sebelum masuki hasil dari percobaan itu, kita harus mengenal pengertian proteksi. Apa sih proteksi itu? Proteksi adalah sistem pengaman yang dilakukan terhadap peralatan-peralatan listrik. Nah, peralatan listrik yaitu ada generator, transformator, jaringan transmisi atau distribusi, dan lain-lainnya terhadap kondisi operasi yang abnormal dari sistem itu sendiri. Apa sih sistem abnormal itu? Nah, sistem abnormal itu adalah sistem yang tidak biasanya, yaitu seperti terjadinya gangguan pada peralatan listrik tersebut, seperti hubung singkat, tegangannya kurang atau berlebihan, bebannya berlebih, frekuensi pada sistem naik turun, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya, relay proteksi. Relay proteksi ini adalah merupakan salah satu pengaman listrik yang digunakan. Yang mana relay proteksi ini kan menjadi topik utama kita pada percobaan kali ini. Apa sih relay proteksi itu? Relay proteksi adalah suatu susunan peralatan yang direncanakan untuk dapat merasakan atau mengukur adanya gangguan atau mulai merasakan tenaga listrik dan segera beroperasi secara otomatis untuk memerintahkan PMT untuk memisahkan peralatan atau bagian dari sistem proteksi yang terganggu dan memberikan syarat berupa lampu atau bel. Jadi, proteksi ini bekerja ketika terjadi masalah atau gangguan di saluran dan kemudian terdeteksi oleh proteksi ini lalu memutuskan CB atau PMT-nya agar menghindari kerusakan peralatan lebih banyak lagi. Selanjutnya kita memasuki relay tegangan lebih OVR dan relay tegangan kurang UVR. Relay tegangan lebih itu yaitu relay yang bekerja pada saat terjadi gangguan over voltage, yang mana tegangan yang muncul pada sisi sekunder transformator, tegangan akan membuat relay tegangan berada pada kondisi mendeteksi perubahan tegangan melebihi nilai settingnya dan generator akan trip. Ada beberapa penyebab dari over voltage, yaitu kegagalan AVR, kedua kesalahan operasi sistem eksitasi, ketiga pelepasan beban saat eksitasi dikontrol secara manual, dan yang keempat pemisahan generator dari sistem saat is landing. Selanjutnya yaitu relay tegangan kurang atau under voltage relay. Under voltage relay atau disebut juga under voltage trip yaitu peralatan sama juga seperti relay over voltage, tapi pada hal ini dia akan
merasakan tegangan yang kurang pada sistem. Dan hal itu juga berbahaya bagi peralatan-peralatan yang membuat peralatan-peralatan elektronik menjadi rusak. Nah, pada percobaan kali ini kita menggunakan peralatan sebagai berikut. Yang pertama adalah supply 3 fasa, modul power circuit breaker, transformator 3 fasa, beban resistif, stop clock, relay over or under voltage, moving iron meter untuk mengukur, multimeter untuk mengukur arus, tegangan, dan lain hal, transmission line model atau permodelan dari sistem transmisi, kabel penghubung, dan jembatan penghubung. Nah, ini merupakan rangkaian pertama yang kita gunakan pada percobaan kali ini, yang mana pada relay ini relaynya mengsetting pada keadaan waktu tundanya time delay-nya itu 0,5 second. Untuk under voltage-nya itu diatur 0,95 dan over voltage-nya itu 1,05. Ini untuk melihat kelakuan dari, jadi ini kita melihat atau pengamatan terhadap nilai tegangan pada sisi sekunder trafo 3 fasa, yang mana nantinya pada percobaan pertama ini kita akan mengatur agar tegangan itu dibuat voltage atau under voltage. Yang kedua ini adalah rangkaian untuk mengukur waktu operasi pada relay tegangan lebih dan tegangan kurang. Jadi tadi relaynya kan sudah disetting. Nah, tadi disetting. Sekarang kita mau melihat nih pengaruh waktu settingnya. Apakah waktu settingnya ini lebih cepat atau lebih kurang yang terukur pada stop clock. Dan kita itu dengan melakukan melebihkan tegangan atau menggunakan tegangan yang kurang. Rangkaian yang ketiga ini yaitu rangkaian untuk menentukan konsumsi daya dengan relay tegangan lebih dan tegangan kurang. Jadi, berapa sih daya yang dikonsumsi oleh relay pada saat terjadi tegangan lebih dan pada saat terjadi tegangan kurang. Nah, dari ini merupakan hasil pengamatan untuk rangkaian pertama, yaitu relay under voltage dan relay over voltage. Nah, di sini tegangan pada sisi sekunder trafo untuk relay under voltage diatur sebesar 390 volt. Dan tadi nilai settingnya itu divariasikan dari 0,95 dan 0,9. Didapatkan operasi terukur atau tegangan terukur pada saat under voltage itu 385, arus terukurnya 0,4 ampere. Nah, setelah kembali dalam keadaan normal atau nilai rilis yang terukur, tegangan rilisnya sebesar 395 volt dan arus rilisnya 0,2 ampere. Begitu juga pada nilai setting 0,9 dengan tegangan pada sisi sekunder trafo 3 fasanya juga 390. Nah, didapatkan yaitu lebih kecil ya tegangannya yang terukur dan tegangan rilisnya dari setting 0,95. Dan arus yang didapatkan malah lebih besar, yaitu 0,55 dan arus rilisnya itu 0,25. Nah, yang kedua yaitu relay over voltage, yang mana pada relay over voltage ini
Sisi sekunder pada percobaan pertama itu diatur sebesar 395, dan pada sisi sekunder tegangan sekunder pada trafo 3 fasa di percobaan kedua yaitu 390 dengan nilai setting 1,05 dan nilai settingnya itu 1,1. Didapatkan nilai terukurnya itu 400 volt dan arus terukurnya itu 1 ampere, dan untuk nilai rilisnya yaitu 395, arus rilisnya 0,25. Pada saat setting 1,1, nilai operasi terukurnya 405 dan nilai rilisnya 400. Arus terukurnya 2 ampere dan arus rilisnya 0,4 ampere. Berdasarkan dari dua relay yang di under voltage dan over voltage kan, kalau under voltage ini saat dia di setting operasi di bawah atau lebih kecil yaitu 0,9, didapatkan arusnya lebih besar. Nah, pada saat relay over voltage-nya ini disetting dengan 1,1, didapatkan arus rilisnya ini lebih besar daripada arus rilis tegangan pada saat setting 1,05. Nah, tabel ini merupakan tabel untuk rangkaian yang kedua, yang mana kita melihat waktu operasinya ya bekerja pada relay. Nah, pada relay itu disetting untuk segera menindaklanjuti gangguan yang terjadi pada setting 0,5 second, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, dan 5 second. Nah, pada saat dilakukan atau diberikan over voltage atau under voltage, atau tegangannya dinaikkan atau dikurangkan, relay itu bekerja lebih cepat, yaitu jadi waktu terukurnya itu 0,45, 0,85, 1,98, 2,75, 3,87, dan 4,92. Nah, dari pengamatan ini nilai terukurnya itu lebih kecil. Karena apa? Karena kesensitivitasan dari alatnya itu lebih tinggi daripada waktu settingnya. Yang ketiga ini yaitu pengukuran konsumsi daya pada relay. Jadi didapatkan nih pada saat terjadinya over voltage, tegangannya itu 340, arusnya itu 0,65 ampere, dan pada saat under voltage yaitu tegangannya 390 dan arusnya 0,3 ampere. Nah, kita mencari daya nyatanya dengan persamaan yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini merupakan analisis pengukuran dari relay saat under voltage maupun over voltage. Nah, ini didapatkan. Nah, ini di sini ada operasi hitung yang kita cari dulu untuk melihat berapa sih operasi hitung dari ini relay tersebut. Yang persamaannya itu ada V line to line kali nilai setting operasi. Nah, tadi kan nilai V line to line nya itu 390 dikali 0,9 jadi hasilnya 370. Nah, terus kita melihat berapa sih persentase errornya. Didapatkan persentase errornya itu 5,26%, yang mana itu termasuk kecil dan masih terbilang layak untuk ditoleransi. Dan sekarang kita mencari nilai rating rasionya, yaitu dari operasi ukur per operasi rilis ukur. Didapatkan nilai rating rasionya itu 0,97, yang mana hal itu mendekati 1, itu termasuk bagus. Yang kedua, pada saat nilai setting operasi 0,9 didapatkan operasi hitungnya itu atau V hitungnya
itu sebesar 352,8. Nah, untuk persentase errornya itu 10,5%. Untuk mencari resetting rasionya juga terbilang cukup bagus ya, yaitu 0,91. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari saat relay under voltage. Nah, dari tabel hasil perhitungan untuk relay under voltage ini dengan nilai operasi yang digunakan berbeda yaitu 0,95 dan 0,9 dengan tegangan yang sama yaitu 3,90, arus terukur dan arus rilisnya itu didapatkan pada saat setting operasi 0,9 lebih tinggi daripada saat setting operasinya itu 0,95. Operasi terukurnya itu didapatkan pada saat 0,9 lebih kecil daripada 0,95. Rilis terukurnya juga sama yaitu segitu. Nilai operasinya juga, nilai operasi hitungnya ya, lebih kecil. Nilai persentase error dari nilai operasi settingnya itu terbilang masih ditoleransi dan resetting rasionya itu termasuk bagus. Pasti ada yang nanya, apa sih arus operasi terukur atau rilis terukur? Nah, operasi terukur itu adalah tegangan yang ada pada saat kita melakukan pengoperasian pada relay. Nah, rilis terukur ini merupakan tegangan pada saat sudah tidak terjadi gangguan. Yang mana ini termasuk under voltage. Nah, tegangan yang kita gunakannya itu 390 dan operasi terukurnya itu tegangan yang terukur di bawah dari 390 dan rilis terukurnya pada saat kembali normal masih ada yang di atas dan ada yang di bawah. Nah, itu mengakibatkan bahwa nilai setting operasi berpengaruh terhadap operasi ya, tegangan yang terukur dan tegangan rilis yang terukur. Selanjutnya, pada saat relay over voltage. Nah, persamaannya ini yang digunakan sama seperti pada saat relay penghitungan relay under voltage. Ini merupakan hasil dari hal tersebut. Yang pertama tadi itu kan ini nilai tegangan yang kita gunakan itu kan over voltage. Nilainya itu ke 390. Nah, didapatkan arus tegangan pada saat terjadi over voltage ya di relaynya itu 400 dan 405. Untuk terukurnya itu atau rilisnya itu yaitu 395 dan 400. Nah, dilihat ini kan merupakan kondisi di mana saat terjadi gangguan tegangan berlebih yang pastinya operasi terukurnya akan lebih besar daripada tegangan yang digunakan. Dan nilai rilis yang terukur pada setting 1,05 yaitu sama seperti tegangan biasa. Karena apa? Karena merupakan waktu di mana keadaan relay itu kembali normal. Nah, untuk rilis terukur pada setting 1,1 itu 400. Itu masih terbilang masih bisa ditoleransi ya. Karena apa? Karena pengaruh dari setting operasinya itu 1,1 yang mana 0,5 lebih besar daripada 1,05. Nah, ini merupakan konsumsi hitung daya pada relay.
Persamaan yang digunakan yaitu E sama dengan V kali I. Nah, didapatkan pada saat over voltage yaitu 221 volt ampere, dan pada saat relay under voltage didapatkan daya yang dikonsumsi sebesar 117 volt ampere. Nah, dapat dilihat dari kedua ini penggunaan dari tegangan pada saat terjadi relay, penggunaan daya pada relay saat terjadi over voltage lebih besar daripada under voltage, yaitu sesuai dengan namanya. Over voltage berarti tegangannya berlebih, kalau itu berarti arusnya juga berlebih, yang mana dari itu pengaruh dari arusnya ya membuat nilainya itu lebih tinggi daripada nilai pada saat terjadinya under voltage. Ini adalah waktu operasi, persentase error dari waktu operasi relay dan waktu operasi terukurnya terhadap setting dan ukur. Didapatkan nilai yang cukup besar, 10%. Nah, ini adalah hasil dari error pada setting time 0,5 hingga 5 second. Nah, didapatkan pada saat setting 1 second di sebesar 20% dan nilai errornya terkecil pada saat settingnya 5%, yaitu 1,6%. Adanya nilai persentase error ini disebabkan oleh selisih antara waktu setting dan waktu terukur dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu: 1. Sesuai tujuannya, relay over voltage akan beroperasi ketika tegangan saluran melebihi tegangan setting relay, sedangkan relay under voltage akan beroperasi ketika tegangan saluran kurang atau di bawah tegangan setting relay. Yang kedua, perbandingan resetting rasio didapatkan dari perbandingan antara tegangan operasi dengan tegangan relay yang terukur, sehingga besar atau kecilnya resetting rasio dipengaruhi oleh selisih antara tegangan operasi dan tegangan relay. Yang ketiga, untuk waktu tunda dari relay dipengaruhi oleh waktu setting operasi relay, sehingga semakin lama waktu operasi relay, maka akan semakin lama juga waktu relay yang akan bekerja. Sedangkan besarnya daya yang dikonsumsi, yaitu dipengaruhi oleh besarnya tegangan dan arus yang mengalir pada saluran pada saat terjadi gangguan tersebut. Sekian untuk percobaan 1. Selanjutnya percobaan 2, yaitu relay arus lebih waktu pasti atau definite time over current relay. Bersama saya lagi Ahmad Nova Alfandi, NIM F1B020007. Nah, dari percobaan kedua ini tujuannya ada 3 juga, yaitu 1. Menyelidiki kinerja relay untuk berbagai setting dan menentukan resetting rasio. Yang kedua, mengukur waktu tunda internal dan waktu tunda yang diatur pemakaian dayanya dan mencatat karakteristik relay tersebut. Yang ketiga yaitu mendemonstrasikan trip relay dalam jaringan. Nah, sebelum memasuki percobaannya, kita harus mengenali dulu apa sih definite time over current relay. Relay arus lebih. Yang pertama tuh relay arus lebih itu apa sih? Relay yang jenisnya itu bekerja berdasarkan arus masukannya. Jika besar arus masukannya melebihi dari yang sudah ditetapkan, maka relay akan bekerja. IP merupakan arus kerja menurut gulungan sekunder dari trafo arus CT. Bila gangguan terjadi di dalam daerah perlindungan relay, maka besar arus gangguannya yang dinyatakan terhadap gulungan sekunder CT. Jadi arus lebih ini, pada saat arus lebih pada saluran, relay akan mendeteksi
relay OCR akan mendeteksi, kemudian akan memutuskan CB atau PMT agar menghindari gangguan lagi. Nah, apa sih, kan ada jenisnya ya, yaitu definite overcurrent relay. Apa sih itu? Waktu tertentu atau waktu pasti ya. Arus lebih dari waktu tertentu yaitu pada saat relay terjadi pick up sampai selesai kerja relay. Dapat diperpanjang dengan nilai tertentu dan tidak bergantung dari besar arus yang mengerjakannya. Tergantung dari besar arus setting melebihi arus setting, maka waktu kerja relay ditentukan oleh waktu settingnya. Jadi di relay arus di definite time overcurrent relay ini kita menggunakan relay overcurrent, dan dimana di situ diatur waktu pasti relay itu akan bekerja. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke slide selanjutnya. Nah, di metode ini kita menggunakan ini relay arus lebih waktu tertentu satu fasa. Nah, ini merupakan intinya ya, dari ini merupakan relay yang digunakan. Yang mana relay ini nanti di situ diatur nilai settingnya untuk beroperasi. Nah, selanjutnya ada rangkaian. Nah, rangkaian ini untuk meneliti kelakuan relay arus lebih waktu tertentu pada satu fasa. Nah, ini relaynya, yang mana nanti di relaynya ini akan disetting waktu untuk relay itu bekerja saat terjadinya overcurrent atau arus berlebih. Nah, ini adalah rangkaian yang kedua untuk mendemonstrasikan fungsi relay arus lebih pada jaringan satu fasa dan menentukan karakteristik dari OCR satu fasa. Terdapat waktu juga di sini, ada stop clock yang berguna untuk melihat berapa sih waktu bekerja yang terukur dari relay tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah rangkaian untuk mencoba pengukuran konsumsi daya pada saat relay waktu tertentu ini bekerja. Jadi terpasang alat ukur berupa ampermeter dan voltmeter pada rangkaian dan juga pada relay. Nah, pada relaynya itu tegangannya itu sebesar 230 volt dengan jenis AC atau bolak-balik. Nah, pada pengamatan dan pengukurannya didapatkan pada setting nilai operasi 0,2, 0,4, 0,61, 1,4, 1,8, 2,4, dan 2,6 didapatkan. Yang pertama ada arus operasi, tegangan operasi, dan arus rilis. Nah, didapatkan nilainya itu semakin besar ya. Nah, nilai arus operasi ini melebihi dari nilai arus setting operasinya. Karena apa? Karena ini terjadi overcurrent relay. Saat terjadi overcurrent ya, nah tegangan operasinya juga semakin besar, dan arus rilisnya nih, arus yang mana saat sudah tidak terjadi gangguan overcurrent. Nah, arusnya itu di bawah dari nilai setting operasinya. Untuk nilai resetting ratio didapatkan dari nilai rilis per nilai operasi terukur. Nah, untuk dari resetting ratio ini seperti yang dijelaskan tadi, yaitu perbandingan ya antara nilai rilis dan nilai operasi terukurnya. Didapatkan nilainya itu fluktuatif atau naik turun. Hal ini merupakan kesalahan ya. Harusnya mengikuti waktunya juga itu meningkat. Nah, untuk nilai persentase errornya didapatkan operasi pada saat 0,2 second itu besar banget, 40%. Dan yang paling rendah pada saat 0,2%. Nah, nilai errornya ini didapatkan dari persamaan mutlak
nih arus setting kurang arus operasi per arus setting kali 100%. Jadinya itu ada 40%, 20%, 21,05%. Menurun dan meningkat lagi, fluktuatif juga ya. Hal itu karena terjadinya kesalahan pada saat penghitungan atau pengukuran, dan juga alat yang digunakan masih terbilang tidak muda lagi atau sudah tua. Nah, ini adalah percobaan pada rangkaian kedua. Untuk rangkaian kedua didapatkan pada saat nilai setting operasinya sebesar 0. Nah, relay itu bekerja waktunya pada saat overcurrent 0,12. Dan untuk didapatkan jadinya persentase errornya itu tak terhingga. Karena apa? Karena nilai settingnya itu 0. Nah, di sini dilihat ya, nilai settingnya itu 0, 0,4, 0,8, 1,2, 3, 4,5, 6, dan 7 second. Didapatkan terukurnya itu bisa melebihi dan bisa juga pas. Nah, pada saat pas itu terjadi pada second 1,2, pada 1,2 second, dan terukurnya itu 1,23. Itu selisihnya kecil sekali, jadinya kita menggunakannya 0. Kenapa? Karena delay waktunya itu sebesar 0%. Dan pemakaian selanjutnya pada rangkaian ketiga dengan yaitu pengukuran daya nyata pada relay, didapatkan tegangan pada relay digunakan 220 atau 230 tadi, dan relay yang bekerja, arus yang bekerja pada relay tersebut 0,05 ampere. Nah, kita didapatkan ya arus relaynya itu 0,05 ampere. Nah, diatur pada rangkaian, arus pada rangkaian itu 1 ampere, didapatkan tegangannya itu 0,07 milivolt atau 78 volt. Jadi daya yang didapatkan pada relay yaitu sebesar 11 VA dan pada rangkaian 0,078 VA. Jadi daya yang dikonsumsi oleh relay sebesar 11 volt ampere. Ini merupakan grafik yang dibuat untuk melihat perbandingan hubungan antara nilai setting operasi dan arus yang beroperasi. Didapatkan nilainya itu semakin besar, yang mana nilainya ini melebihi dari nilai setting operasinya. Kenapa? Karena terjadinya overcurrent atau arus berlebih. Nah, sama halnya pada saat hubungan antara arus setting operasi dengan tegangan yang beroperasi didapatkan juga semakin besar. Karena apa? Karena terjadinya dibuat overcurrent. Dan nilai setting operasi ini adalah batas nilai untuk agar tidak terjadinya overcurrent. Nah, jadi didapatkan arus dan tegangannya itu melebihi dari nilai setting operasinya. Selanjutnya, hubungan antara arus setting operasi dengan arus rilis didapatkan kan tadi itu lebih kecil ya, lebih kecil nilai arus rilisnya. Karena apa? Karena arus rilis adalah arus yang ada setelah terjadinya gangguan atau pada saat kondisi normal lagi. Terlihat emang lebih kecil. Karena apa? Karena sudah normal. Nanti seiring berjalannya waktu akan kembali sesuai dengan arus yang mengalir pada jaringan. Nah, sekarang itu hubungan waktu setting dengan waktu ukur. Didapatkan yang menggunakan waktu setting dari 0 sampai 7 second
waktu terukurnya melebihi waktu dari setting, dan ada juga yang pas, yang mana pada saat pas itu tidak terjadi delay ya, tidak terjadi waktu delay pada saat pengoperasiannya berjalan. Pada saat overcurrentnya itu tidak ada waktu delaynya, jadi relay langsung cepat bekerja pada saat 1,2 second. Untuk yang lainnya terlihat meningkat juga karena terjadinya waktu selisih atau waktu saat terjadinya overcurrent itu dia bekerja melebihi waktu settingnya, dan didapatkan kan persentase error yang tadi telah dipaparkan. Jadi kesimpulannya yang dari percobaan ini berdasarkan tujuannya, yaitu kinerja relay pada setiap nilai setting operasi yang diatur semakin besar, didapatkan arus dan tegangan yang beroperasi ikut membesar atau semakin besar. Nilai arus rilis adalah nilai yang didapatkan saat relay dalam kondisi normal lagi. Untuk nilai resetting rasio didapatkan semakin besar karena selisih antara nilai arus relay dan arus operasi. Waktu tunda yang telah diatur pada relay semakin meningkat, yang bertujuan untuk meningkatkan respon kerja relay tersebut pada saat terjadi arus lebih, gangguan arus lebih, dan daya yang dikonsumsi pada relay dan rangkaian juga terminal masih bisa ditoleransi, yaitu sebesar 11 VA dan 0,078 VA. Yang ketiga adalah trip relaynya. Relay bekerja berdasarkan arus lebih yang dirasakan oleh relay akibat terjadi arus lebih atau gangguan lainnya. Waktu setting diatur besar agar relay cepat menindaklanjuti gangguan tersebut, di mana nantinya perintah trip sesuai dengan karakteristik waktu yang telah ditentukan. Percobaan 3, relay gangguan tanah dan relay arah. Sama saya Ahmad Nova Alfandi dengan NIM F1B020007. Jadi pada percobaan 3 ini, yaitu relay gangguan tanah dan relay arah, ada dua sub. Yang pertama yaitu relay alarm gangguan tanah, yang mana tujuannya itu untuk melihat kinerja relay pada berbagai setting, dan yang kedua menentukan sifat-sifat daya internal yang terpakai. Untuk sub kedua yaitu relay arah satu fasa, dengan tujuan untuk meneliti kinerja relay untuk arus-arus efektif, induktif, dan kapasitif dengan pengesetan pengukuran sudut fasa yang berbeda. Dan dua, mengukur daya yang diserap oleh relay. Selanjutnya, apa sih relay gangguan tanah dan relay arah itu? Yang pertama, relay gangguan tanah, yaitu GFR atau Ground Fault Relay. Relay yang bekerja berdasarkan adanya kenaikan arus yang lebih dari suatu nilai setting pengaman dan dalam jangka waktu yang tertentu, dan bekerja terjadi hubung singkat fasa ke tanah. Pada dasarnya relay gangguan tanah yaitu relay arus lebih yang digunakan untuk mengamankan gangguan ke tanah, yaitu satu fasa atau dua fasa ke tanah. Relay gangguan tanah ini berfungsi untuk memproteksi jaringan tenaga listrik terhadap gangguan antara fasa atau tiga fasa dan hanya bekerja pada satu arah saja. Relay ini terpasang pada jaringan tegangan tinggi, tegangan menengah, dan juga pada pengamanan transformator yang berfungsi untuk mengamankan peralatan listrik akibat adanya gangguan fasa ke tanah. Yang kedua adalah directional relay atau relay arah, yang mana bertujuan untuk memproteksi saluran udara terhadap gangguan antara fasa atau tiga fasa dan hanya bekerja pada satu arah saja, karena relay ini dapat membedakan arah arus gangguan atau arah direksional relay lebih yang memiliki elemen arah. Nah, elemen arahnya itu adalah elemen arah
berfungsi untuk menentukan arah kerja relay. Yang kedua adalah elemen kerja, yaitu berfungsi untuk mendeteksi besar gangguan arus gangguan. Cara kerjanya yaitu elemen arah akan mengontrol sudut fasa antar flux-flux yang disebabkan oleh parameter Rx di bawah elektromagnet yang bervariasi. Metode yang lain untuk pengontrolan ini adalah dengan menyuplai kumparan yang lebih rendah dari sumber tegangan yang terpisah. Selanjutnya yaitu metode pada sub 1. Kita mulai dari sub 1 dulu dengan Earth Fault Warning Relay sebagai alat utamanya. Nah, dari Earth Fault Warning Relay ini kita mengatur waktu tundanya sebesar 0,5 second, resetting rasio RUA-nya 0,5, mengubah nilai UA dan UN dari 0,3 sampai 0,7 dengan step tiap langkahnya adalah 0,1. Tegangan nominal UN dari masukan relay adalah 100 volt. Jadi kita menggunakan tegangan 100 volt. Dan ini merupakan gambar dari rangkaian relay alarm gangguan tanah. Ini lihat ini. Ini adalah rangkaian kedua dengan sama masih waktu settingnya 0,5 dan setting rasio 0,5. Nah, di sini kita untuk meneliti berapa sih daya yang digunakan pada relay alarm gangguan tanah. Ini merupakan hasil pengukuran dan pengamatan. Di mana hasil pengukuran dan pengamatan dengan nilai setting 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, dan 0,7 didapatkan tegangan yang beroperasi dan tegangan yang rilis itu semakin besar, namun yang rilisnya semakin kecil. Karena apa? Karena nilai rilis ini adalah nilai yang bekerja pada saat sudah tidak terjadi gangguan. Sama halnya dengan nilai setting 0,9 dan 0,99. Nah, didapatkan dari ketiga ini kan, bisa dilihat angka-angkanya. Nah, didapatkan pada saat 0,99 ini untuk tegangan yang beroperasi dan tegangan rilisnya lebih besar dibandingkan dengan setting 0,9 0,5. Dan didapatkan nilai resetting rasionya itu nanti dengan persamaan nilai resetting terukur per nilai operasi terukur. Nah, untuk persentase errornya itu sama juga, yaitu setting kurang operasi per setting. Dimutlakin agar masih menjadikan hasilnya itu positif dikali 100%. Mari kita lihat data selanjutnya. Ini merupakan hasil dari pengamatan dan pengukuran untuk mencari berapa sih daya yang digunakan pada komponen elektronik dan pada relay gangguan tanah, yaitu dengan komponen elektronik dengan tegangan 230 volt dan arus 0,5 ampere didapatkan nih daya yang dikonsumsi sebesar 46 volt ampere. Dan untuk pengukuran daya pada tegangan antara 20 sampai 100 volt didapatkan pada slide selanjutnya. Tapi sebelum itu, ini merupakan analisis ya dari percobaan hasil dari data hasil tersebut yang kita menghitung nilai resetting rasio dan persentase errornya. Didapatkan nih resetting rasio pada setting UR per UA-nya itu 0,5 didapatkan 0,39, 0,34, 0,4, 0,4 dan 0,4. Yang berarti di mana nilai resetting rasionya ini bekerja sesuai dengan nilai segitu. Dan untuk perhitungan pada saat setting 0,9
didapatkan nilai resettingnya itu ada yang besar dan ada yang kecil, cenderung meningkat. Nah, cenderung meningkat dan nilai persentase errornya itu di atas dari nilai setting 0,5. Nah, ini merupakan pada saat settingnya itu 0,99, didapatkan ini semakin besar ya, lebih besar pada resetting rasio yang pada saat 0,99 ini lebih besar pada 0,5 dan 0,9. Dan persentase errornya terbilang lebih kecil atau standarnya lah. Nah, hasil perhitungan daya nyata pada relay alarm gangguan tanah tadi yaitu daya semu yang didapatkan sebesar ini: 0,21, 0,021, 0,09, 0,11, 0,33, 0,38. Jadi daya yang dikonsumsi oleh relay pada saat setting tegangannya 20 hingga 100 didapatkan dayanya itu kecil. Nah, dapat dilihat nih kesimpulan yang pertama yaitu kinerja relay pada saat diatur dengan nilai setting 0,5, 0,9, dan 0,99. Nah, pada saat 0,99 itu nilai resetting rasio lebih besar daripada 0,5 dan 0,9. Hal itu berarti nilai resetting juga mempengaruhi nilai settingnya itu mempengaruhi kinerja relay untuk nilai resetting rasionya. Untuk daya yang dikonsumsi oleh komponen elektronik sebesar 4,6 VA, dan daya tersebut didapatkan dari tegangan dan arus pada komponen elektronik. Nah, kemudian pada saat percobaan menggunakan daya tegangan yang diatur dari 20 sampai 100 volt, didapatkan nilainya itu semakin besar, di mana hal itu terjadi karena tegangan yang digunakan besar dan arus yang terukur juga semakin besar, yang menyebabkan konsumsi daya pada relay tersebut ikut semakin besar. Untuk selanjutnya yaitu metode pada sub 2. Jadi di sub 2 ini kita menggunakan relay direksional satu fasa. Nah, ini merupakan rangkaiannya dan ada beban L ya. Beban L itu ini yang kecil ini. Nah, ini hasil pengamatannya dengan sudut fasa 1 kali 15 pangkat 0 dan sudut fasa 2 kali 15 pangkat 0 dengan nilai parameter variabel L-nya itu semakin meningkat dari 0,2 hingga 0,8. Nah, dari hal tersebut didapatkan nih tegangan dan arusnya. Berapa sih tegangan dan arusnya? Nah, untuk arusnya dilihat sama ya. Dan yang membedakannya itu tegangan yang terukur pada saat sudut fasanya yang berbeda. Terlihat dari sudut fasa 2 kali 15 pangkat 0 lebih besar dibandingkan pada saat sudut fasanya itu 1 kali 15 pangkat 0. Nah, untuk konsumsi daya yang digunakan untuk komponen elektronik dan gambaran daya nyata pada saat tegangan yang diatur sebesar 100 volt. Nah, didapatkan nih hasil yang sama. Berarti yang mana dapat dilihat nih, dapat dianalisis bahwa nilai sudut fasa yang semakin besar mempengaruhi tegangannya, mempengaruhi tegangan yang terukur pada relay tersebut. Dan sudut fasanya itu tidak mempengaruhi daya pada komponen elektronik dan daya pada saat tegangan diatur 100 volt. Kesimpulannya dari percobaan satu ini
yaitu pengaruh dari arus efektif dan induktif kapasitif dapat saat pengukuran dengan sudut fasa yang berbeda didapatkan saat sudut fasa 2 ya, nilai tegangannya lebih besar daripada saat sudut fasa 1, yang berarti apabila menggunakan variabel konstante L dan C, pengaruh sudut fasa mempengaruhi kinerja relay terhadap tegangan yang didapatkan. Nah, tadi sudah dijelaskan nih, sudut fasa yang lebih besar menyebabkan tegangannya lebih besar, dan untuk variabel atau parameter L dan C-nya itu yang mau diatur semakin besar atau kecil tidak ikut mempengaruhi, tapi terlihat untuk lebih jelasnya itu pada saat sudut fasanya yang digunakan berbeda. Untuk pengukuran daya yang digunakan pada komponen dan daya yang digunakan pada saat disetting 20 sampai 100. Nah, didapatkan nih dayanya itu terbilang sama ya, konsumsi dayanya itu sama, itu 2,6 volt ampere untuk komponen elektronik, dan konsumsi dayanya untuk tegangan di setting 100 volt yaitu 29 VA. Terima kasih. Selanjutnya percobaan 4, relay arah daya. Nah, dari percobaan 4 ini untuk meneliti, ada tujuannya itu untuk meneliti kinerja relay untuk arus efektif, induktif, dan reaktif. Nah, pada berbagai setting untuk pengukuran sudut fasa. Kedua, mencoba kemungkinan pemakaian relay pada saat jaringan satu fasa. Yang ketiga, untuk menentukan pemakaian daya internal pada relay. Jadi, apa sih relay arah daya itu? Relay arah daya adalah relay yang mendeteksi kemana sih arah daya itu. Nah, kemana sih arah daya itu mengalir? Apakah menuju transmission line atau ke distribusi, atau balik lagi nih ke generator. Nah, jadi relay arah daya ini bekerja untuk menghindari terjadinya arus yang mengalir ke generator lagi. Karena apa? Karena nantinya generator tersebut dapat menjadi motor ya. Karena apa? Karena generator itu kan dari energi mekanik ke listrik. Apabila dia disuplai menggunakan energi listrik, maka akan menjadi motor, yang berarti dari listrik menjadi mekanik. Nah, hal itu yang dibuat untuk tidak adakan ya. Nah, untuk lebih jelasnya nih dari percobaan ini, kita ke slide selanjutnya, yaitu metode untuk mengambil data. Di sini kita menggunakan directional power relay ya, yang mana sudah diatur dengan sudut fasanya sebesar 0, resistifnya kira-kira 100 ohm, waktu tunda relaynya yaitu 0,1 second, tegangan pada transformator eksperimennya itu 0 volt, nilai daya pada relay disetting sebesar 1 watt. Ini merupakan rangkaian untuk meneliti respon dari relay arah daya pada jaringan satu fasa. Nah, ini menggunakan beban resistif, dan ada juga yang menggunakan beban induktif agar kita bisa meneliti nih bagaimana sih pengaruh dari beban. Nah, pengaruh dari beban itu terhadap kinerja relaynya. Nah, dari saat beban resistif nih, kita menggunakan dua kondisi di mana waktunya itu disetting dari 0,1 second dan 0,2 second. Dan P settingnya juga diatur semakin besar dari 1 hingga 10. Didapatkan nih pada saat setting kedua, nilainya lebih besar daripada nilai setting 1. Untuk daya yang mengalir lebih besar pada setting 0,2.
Nah, ini adalah hasil pengamatan pada saat beban resistif dan induktif. Sama halnya seperti beban resistif. Nah, ini didapatkan pada saat setting 0,2 itu nilainya lebih besar dibandingkan pada saat settingnya itu 0,1. Selanjutnya itu hasil pengamatan dan analisis untuk pengukuran konsumsi pada daya rangkaian dengan setting 100 dan 100 volt dan arus 1 ampere menggunakan beban resistif, yaitu didapatkan dayanya sebesar 102 pada saat tegangan diatur 100 dan pada saat arus diatur 1 ampere didapatkan 0,97 VA. 0,97,6 VA. Nah, pengukuran konsumsi daya input relay dengan mengukur arus dan tegangan pada rangkaian tambahannya itu pada saat ditambahkan rangkaian nih didapatkan daya nyatanya itu sebesar 13,2 VA ya. Ini merupakan hasil dari pengamatan dan analisis. Nah, analisis dari beban resistif ini didapatkan untuk perbandingan antara tegangan dan pengaturan daya, arus dan pengaturan daya, didapatkan nilainya itu semakin besar. Nah, ini pada saat untuk menggunakan beban resistif ya, daya yang dihasilkan pada saat waktunya itu 0,1 dan 0,2 didapatkan nilainya yang semakin meningkat terjadi, tapi tidak akan tetapi terjadi penurunan. Karena apa? Karena hal itu bisa saja terjadi karena ada persentase errornya akibat dari kesalahan untuk dalam hal pengukuran dan juga kesalahan dari ini saat menggunakan alatnya, dan alatnya itu sudah terbilang cukup tua ya. Ini untuk menggunakan beban resistif dan beban induktif. Sama halnya juga didapatkan semakin meningkat. Tapi untuk menggunakan beban resistif dan beban induktif ini, nilai dari tegangannya itu dan arusnya itu didapatkan lebih besar daripada pada saat tidak menggunakan beban induktif atau resistif murni. Karena apa? Karena dari beban induktif ini dengan tujuannya yaitu sebagai leading ya, yaitu tegangan didahului oleh arus mendahului tegangan. Nah, kesimpulannya itu yang didapatkan pada percobaan ini, pengukuran tegangan dengan beban resistif dan induktif dengan penentuan setting 1 watt didapatkan pada saat beban resistif dengan perbandingan waktu 0,1 dan 0,2 didapatkan pada saat waktu di 0,2 nilainya lebih besar daripada 0,1, dan pada saat menggunakan beban resistif induktif dan arus dan tegangannya lebih besar saat menggunakan beban resistif saja. Pada saat waktu delay 0,2 second tegangan dan arusnya lebih besar pada saat 0,1. Nah, yang kedua yaitu percobaan delay pada jaringan satu fasa itu bisa dilakukan dengan setting yang minimal. Apabila melebihi maka akan timbul gangguan pada jaringan atau pada saat percobaan. Yang ketiga adalah pemakaian daya internal pada saat relay dengan setting 100 volt dan arus 1 ampere menggunakan beban resistif. Daya yang dikonsumsi yaitu sebesar 102, dan pada saat ditambahkan komponen lainnya yaitu dayanya bertambah menjadi 13,2 volt ampere. Sekian dari saya, mari kita berdiskusi pada kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, penjelasan yang tidak jelas. Apabila ada pertanyaan, silahkan taruh di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.